Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang mau mempresentasikan tentang bimbingan konsultasi kewirausahaan yang terdiri dari saya, Dian Kusuma Bangsa, Zanitia Rasa Syadila, dan Diah Nur Setiarini. Untuk materinya terdiri dari latar belakang, prospek usaha, segmentasi, dan pemasaran. Untuk latar belakangnya, latar belakang konseling kewirausahaan, yaitu seorang konselor yang membantu seorang individu dalam memberikan arahan cara dalam memilih usaha atau bisnis dengan tepat agar terhindar dari kesalahan memilih usaha. Di saat ini banyak orang yang ingin membangun usaha atau bisnis namun masih bingung untuk memilih usaha apa yang akan digeluti. Dengan konseling kewirausahaan ini nantinya akan membantu dalam pemilihan usaha. Untuk prospek usahanya, banyak sekali orang yang ingin membuka usaha, maka disitulah kita mengambil kesempatan. Banyak anak muda yang ingin memulai usaha sebagai tambahan. Bisa dilaksanakan di rumah dan lewat Zoom atau Google Meet. Semua kalangan usia, mulai dari anak muda hingga orang tua yang ingin membuka bisnis, dan tidak ada batasan usia selama mampu. Ditambah profit yang menjanjikan karena banyak yang ingin membuka usaha. Untuk segmentasinya, untuk anak kuliah yang ingin memulai usaha sampingan, untuk orang dewasa atau orang tua yang ingin membuka usaha, untuk pekerja kantoran yang ingin mempunyai usaha sampingan setelah pekerjaan utamanya. Selanjutnya dilanjutkan sama Mbak Diah. Iya, Mbak. Pemasaran media sosial. Ada banyak sekali aplikasi media sosial yang bisa digunakan sebagai alat pemasaran seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, iklan di YouTube, TikTok. Kelemahan dan resiko. Jika kurang promosi, maka tempat konsultasi akan sepi. Yang kedua, banyak yang perlu dievaluasi. Ketiga, konselor membutuhkan banyak referensi terkait usaha. Keempat, harus paham terhadap bidang bisnis yang diinginkan klien. Strategi dan rencana bisnis. 1. Administrasi. 2. Memberikan modul usaha. 3. Membuat jadwal dan tempat yang nyaman untuk konsultasi. 4. Memahami seluk-beluk setiap usaha. 5. Memberi pilihan yang sesuai dengan harapan klien atau dapat memberi pilihan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan atau karakter klien. Sekian, Pak, dari presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih Mbak Dian, Mbak Diah, Mbak Zanit. Oke, kita ngobrol aja ya, teman-teman ya. Oke, ini Mbak Dian, Mbak Diah atau Mbak Zanit kerja semuanya di sini? Ya. Mbak Dian, kalau boleh tahu di mana kerjanya sekarang? Baru di luar, Pak. Baru periksa. Oh, enggak. Jenengan kerja atau di mana sekarang? Di rumah. Sehari-harinya kerja atau di rumah atau kuliah aja? Di rumah. Oh, di rumah. Baru Jadi punya anak soalnya. oke. Jadi hanya full kuliah saja ya, Mbak Dian ya. Iya, Pak. Oke, kalau Mbak Diah Bekerja, Pak. di mana, Mbak? Kalau boleh tahu? Di toko pet shop.
tepatnya di Mhm. utara Bandara Adi Sucipto, Pak. Di utara bandara sama itu Platinum tuh, hotel itu. Masih ke utara, Pak. Masuk Oh, ke masuk ke utara. gang. Iya, Sama penerbit kantor itu masih ke utara juga ya? iya masih ke utara, Pak. Hmm. Oke, sebagai apa Mbak Dia? Sehari-harinya di sana Mbak? Fleksibel sih, Pak. Mhm, Admin di mhm, Shopee, terus mhm, kasir juga, mhm. packing-packing barang gitu, sama kalau ada yang customer konsultasi tentang hewan peliharaan juga, Pak. Hmm. Oke. Ini lagi banyak ya Mbak Dia pet shop ya? Ini mungkin karena masa pandemik ya? Jadi banyak orang di Iya, rumah, Pak. banyak orang melihara melihara kucing, Iya, anjing di memelihara rumah. hewan banyak sekali, Pak. Ini di tempat saya di Kota Gede banyak, ada 2 apa 3 di dekat saya lagi buka pet shop. Ya, ini makanya bisnis yang muncul karena situasi ya. Iya, Pak. Oke. Banyak sekarang yang Heeh. memelihara sama yang buka pet shop baru. Banyak. Ini hanya jual beli istilahnya makanan, peralatan atau jual beli binatangnya juga, Mbak? Cuma makanan aja, Pak. Kalau Makanan aja ya. binatang, belum. Whiskas, Iya. Friskies itu ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Zanit, Kalau aktivitasnya apa, Mbak? sama kalau mau vaksin juga bisa. Oh, vaksin kucing. Iya. Oh, saya dulu sih, Mbak, zaman kuliah memelihara kucing. Tapi setelah nikah punya anak terus aku buang kucing. Enggak diadop ke yang lain, Pak. Soalnya kucing kampung ya, Mbak. Mau nak mana wae, Mbak. Oh, disteril, Pak. Hah? Nggak Disteril. sempat ngeruat, terus apa? Tak bawa pakai mobil, tak turunin di Gedung Kuning. Padahal sekarang juga banyak yang pada kehilangan kucing loh, Pak. Iya toh. Beritanya banyak banget masuk di tempat Oh, pet sih. shop saya tuh banyak. Ada Anggur-anggurnya 5 Persia. orang apa berapa ya? Iya. Bener, Hmm. Pak. Yang berbulu lebat kebanyakan. Iya sih, Persia sama Anggora ya. Iya. Oke, Mbak Zanit, aktivitasnya apa sekarang hari-hari? Saya di rumah sih, Pak, paling bantu orang tua. Bantu orang tua. Mm-mm. Oke, ini teman-teman, ini nanti mungkin Mbak Dian aja ya, menyesuaikan kondisinya ya. Planning setelah lulus gimana, Mbak Zanit? Kalau saya mungkin nanti ya sesuai Pak, maksudnya saya mungkin pengen nyoba cari lowongan pekerjaan, mungkin nanti Hmm. disambi-sambi, Hmm. mungkin ngurus usaha orang tua. Paling gitu sih Pak rencananya. Rencana ke depannya gimana? Mau fokus karir atau mau karir dan buka usaha atau mau merintis dari awal? Pengennya Planningnya. pengennya karir Pak. Terus juga Hmm. paling kalau merintis kayaknya sementara enggak sih Pak. Mungkin Hmm. meneruskan iya. Hmm. Soalnya kan saya anak paling besar di rumah. Jadi otomatis diterusinnya ke saya dulu gitu. Paling saya melanjutkan itu sih Pak. Fokus di situ dulu. Oke. Basicnya Mbak Zanit apa nih? SMA atau SMK dulu? Atau pernah kuliah sebelumnya? Saya SMA, SMA? lulus istirahat setahun, terus saya cari-cari pekerjaan, terus saya baru kuliah Pak. Ambil kelas malam ya? Iya. Oke, kalau Mbak Diah pernah kuliah sebelumnya? Atau ini kampus pertama, kuliah pertama? Kuliah pertama ini, Kuliah Pak. pertama. Sudah Iya. berapa lama di pet shop kerjanya, Mbak? Belum ada 1 tahun, Pak. Oke, sebelumnya kerja juga? Sebelumnya pernah jadi SPG, di SPG. pabrik, sama di toko butik itu loh, Pak. Wah, pengalamannya keren banget. Oke. Alhamdulillah, Pak. Planning Mbak, habis lulus, mau kayak gimana?
Lebih ke buka usaha sendiri sih, Pak. Pengennya. Kalau usaha sendiri. Iya. Oke. Oke, jadi gini ya, teman-teman ya. Memang di mata kuliah praktikum kewirausahaan ini karena memang pilihan, tidak semua mahasiswa mengambil mata kuliah ini. Jadi saya sih berasumsi teman-teman punya ketertarikan untuk membuka usaha, ya, untuk membuka bisnis. Dan yang namanya buka usaha bisnis untuk menentukan produk yang mau kita pilih sebagai apa ya, sebagai produk bisnis kita, itu kan tergantung tujuan kita seperti apa toh. Kita baru bisa menentukan produknya seperti apa kalau kita sudah menentukan tujuan kita, teman-teman. Jadi tujuan orang berbisnis itu kan sangat banyak ya. Ada yang benar-benar profit, mengejar keuntungan, istilahnya benar-benar waktu adalah uang ya. Terus ada yang memang benar-benar pengen nyari yang tidak terikat waktu, ya, fleksibel. Cuma ada orang lain yang pengen kerja kantoran, tapi tetap buka usaha. Dan biasanya orientasinya, kalau misalnya kerja kantoran dan buka usaha, itu hanya untuk nambah penghasilan. Tapi juga ada yang kadang apa yang dia kerjakan di kantor, itu berbeda dengan passion-nya. Sehingga dia mencari ladang lain untuk bisa memuaskan passion dia. Nah, kalau misalnya di konsep yang kemarin kita tawarkan, itu adalah psychopreneur ya, teman-teman ya. Psychopreneur itu artinya kita bisnis, kita membuka usaha, tapi orientasinya itu keilmuan psikologi, teman-teman. Jadi ini kan 2018 ya, teman-teman ya. Berarti kan Anda kan kurang lebih semuanya lancar kan bisa jadi setahun lebih lah Anda sudah bisa lulus. Anda punya waktu setahun, teman-teman, untuk menentukan target, untuk menentukan rencana, kemudian untuk menentukan passion Anda mau di mana psikologinya. Karena psikologi sangat banyak. Ini kan jadi angkat teman-teman konselor. Jadi teman-teman pengennya ke depannya ini kan menjadi konselor di bidang kewirausahaan ya. Nah, ini teman-teman menentukan bisnisnya. Karena apakah memang ada yang menguasai ilmu ini atau gimana? Mungkin Mbak Zanit bisa diwakilkan. Maaf Pak, gimana Pak? Ini kan Mbak Zanit dan kawan-kawan, ini kan menentukan ide bisnisnya. Itu kan sebagai konselor di bidang kewirausahaan ya. Iya. Jadi membantu mahasiswa, masyarakat yang mau membuka usaha. Nah, ini apakah ide bisnis ini muncul, apakah di antara tiga ini ada yang memang benar-benar menguasai atau mungkin concern pada konselor di bidang kewirausahaan ini atau gimana? Kalau ini mungkin awalnya emang karena pertama emang karena tugas ya Pak ya, jujur emang karena tugas, otomatis jadi idenya datang gitu kayak apa ya, bingung nih mau apa tugasnya, oh gini aja. Karena tuh saya sempat beberapa punya teman yang dia tuh pengen buka usaha gitu Pak. Sebetulnya bukan sesuai bidang kami sih gitu. Kita juga bingung juga. Di situ juga kan kita tulis kalau konselor itu harus tahu maksudnya harus tahu referensi usaha apa aja gitu Pak. Misalkan nih kita mau usaha ayam, kan otomatis kita harus tahu ya Pak, dalam arti ayam tuh gimana, bukanya di mana, dan lain-lain sebagainya. Dan dari pengalaman teman saya tuh pernah ada yang curhat-curhat, kan saya panggilnya Dila Pak, itu di teman saya, Dil ini gimana ya, aku pengen buka usaha ini, aku bingung, bilang gitu. Coba kamu searching-searching dulu, bla bla bla. Terus saya mikir, oh ternyata dari pandemi ini banyak sekali ya yang mau buka usaha gitu loh Pak. Jadi saya berpikirnya, oh kenapa dari awal banget dan saya digabungkan dengan pandemi yang pengen buka usaha, kenapa nggak kita bikin aja ide konsultasi kewirausahaan? Pasti orang akan banyak yang butuh, apalagi orang awam gitu loh Pak. Jadi datangnya dari situ sih awalnya. Gitu. Ya, jadi misalnya teman-teman jadi konselor atau mungkin katakanlah ini semacam semacam pendampingan untuk kewirausahaan ya. Iya, Kan Pak. di sini kan kedepannya teman-teman bisa hanya menjadi IO-nya saja, tapi juga bisa menjadi aktornya. Artinya, teman-teman tidak hanya meng-create kegiatannya, tidak mengadmin kegiatannya, tapi next nanti juga Mbak Zanit akan jadi aktrisnya nih, yang benar-benar ngisi, memberikan konseling, mendampingi si subjeknya. Jadi
ini kan konsep seperti pelatihan, seperti konseling dan sebagainya. Memang kita yang perlu dipahami adalah kendala adalah regulasi ya. Kalau misalnya Anda masih S1, masih sarjana, itu masih sebatas asisten, teman-teman. Iya, Belum Pak. jadi psikolog, ya, belum jadi istilahnya aktor utamanya. Tapi kalau misalnya Anda punya aktor utamanya, ya Anda ambil profesi. Jadi nggak sekedar menjadi asisten, nggak sekedar menjadi IO saja, tapi Anda menjadi seorang profesional yang benar-benar berkecimpung di dunia konseling. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya konselor, ini kan kedepannya kalau misalnya mau meniti karir sebagai konselor, nah misalnya mau benar-benar profesional, buka lembaga, ada relasi, mungkin Anda nggak cukup hanya untuk S2 aja kan, harus ambil sertifikasi misalnya. Sertifikasi konselor itu kan banyak, tergantung apa yang mau diambil bidangnya sebenarnya. Iya, Pak. Jadi ini saya lagi ya, teman-teman ya, sambil brainstorming ya. Iya, Jadi Pak. memang ada beberapa teman-teman kelompok kemarin memang kadang sampai presentasi pun, sampai istilahnya ketemu dengan saya pun masih bingung mau apa ide bisnisnya. Jadi mereka masih terkesan ya lah hanya untuk tugas lah misalnya. Tapi saya harap ini perlu dicermati, perlu dipahami karena kita betul nggak tahu ya masa-masa tahun depan. Semoga pandemik juga makin mereda ya. Amin, Pak. Amin. Karena juga sekarang perusahaan kan banyak yang mem-PHK karyawannya ya, banyak yang Iya, kolaps. Pak. Jadi tidak banyak perusahaan yang membuka lowongan kerja. Jadi mau nggak mau kita juga harus struggle ya, harus Terus benar-benar kreatif ya, Pak ya. harus kreatif ya, harus menyiapkan plan B, plan C. Kalau Iya. misalnya mau melanjutkan kehidupan itu loh. Iya, Nah, Pak. ya kembali ke soal penentuan ide bisnis teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan ide bisnis, kita bisa bermula dari si konsumennya atau dari passion kita. Jadi tadi misalnya Mbak Zanit fokusnya ke mahasiswa nih, karena mungkin mahasiswa sekarang banyak yang di rumah, banyak yang mengikuti kelas online, jadi banyak dari mereka yang butuh untuk ilmu perusahaan, karena banyak dari mereka pengen coba untuk membuka usaha. Nah, kalau misalnya kita mau fokusnya ke subjeknya dulu atau ke calon konsumennya dulu, ya kita perlu tahu yang menjadi kebutuhan mereka apa. Tapi kita juga bisa bermula dari apa yang kita kuasai dulu, teman-teman. Misalnya Mbak Diah atau Mbak Zanit nih memang menguasai make up misalnya, make up artis ya, mual misalnya. Nah, kemampuan Anda, keterampilan Anda tinggal mencari targetnya. Siapa yang butuh kemampuan Anda ini seperti apa. Jadi misalnya ya ini kembali ke masing-masing ya. Anda usaha bisnis apa? Nah, hanya untuk memanfaatkan momentum, ya wes Anda ambil produk, ambil barang yang lagi tren. Apalah kan banyak ya di Jogja ini lagi tren. Anda jual skincare misalnya, Anda jual es kopi dalam kemasan botol atau plastik misalnya lagi laris sekarang, jual teh, jual green tea itu juga lagi banyak ya. Terus apa misalnya, ini banyak orang di rumah, ini Jogja lagi naik, mungkin Anda Mbak Janet misalnya buka jasa persewaan PS3 misalnya, mungkin laris Mbak, ya. Karena manfaatin momen kan seperti ini kan. Tapi Karena nanti banyak ketika orang bosan ya, Pak. banyak orang bosen, ya, tanaman lah misalnya, ini saya juga ikutan tren juga nih. Dari pertengahan tahun lalu sampai hari ini, saya lagi sering nandur-nandur Mbak. Ya. Ini tadi Apa baru aja Pak itu, Pak? saya nandur terong, lombok, tomat, ya, ini sudah 5 bulan ini, ya, cuma belum berbuah terongnya, ya, tapi udah tinggi-tinggi pohonnya. Ini tadi barusan saya beli pupuk organik sama media tanam. Saya deket di Bonbin teman-teman, Kota Gede, ya. Jadi ini ada tahu Bonbin, di timurnya Bonbin itu kan sentra tanaman hias ya. Iya, banyak banget, Pak. Saya juga beli Banyak situ, banget. Pak. Apanya? Ini pupuknya, terus Oh apa, Pak, iya. yang kayak gitu-gitunya. Nek hari Sabtu Minggu itu penuh banget di situ Mbak. Benar-benar Iya, Pak. rame, orang-orang nyari tanaman, orang-orang nyari pot dan sebagainya. Jadi benar-benar ya karena orang di rumah ya nggak Iya, Pak, betul. ngapa-ngapain. Jadi apa di rumah ya wes nandur-nandur. Kayak misalnya sekarang banyak dijual makanan siap olah ya teman-teman ya. Kayak misalnya ayam ungkep ya, atau mungkin misalnya nugget rumahan yang siap goreng.
Terus sekarang sudah lagi banyak tren paket sayuran ya, di plastik, di packaging pakai mika, ya mau sayur asem, mau bronkos misalnya, mau sop misalnya, tinggal ngucek-ngucek bumbunya dan sebagainya, itu lagi banyak dijual juga. Ini Iya, saya Pak. lihat beberapa mahasiswa sudah banyak yang manfaatin momen. Nah, nanti kalau misalnya tren berubah, ya wes siap-siap. Kita juga harus bisa berubah. Karena situasi atau kondisi konsumen juga pasti akan berubah dinamikanya. Ini yang membuat si pebisnis harus harus putar otak, harus terus kreatif ya. Ketika masa pandemi besok sudah selesai, wis ya, nanti orang akan berubah perilakunya dan dengan sendirinya kebutuhan mereka juga pasti akan berubah. Itu yang harus terus diamati, makanya ada mata kuliah perilaku konsumen ya. Di perilaku konsumen kita terus mengamati kan kondisi konsumen seperti apa ya. Iya, Pak. Masa pandemi lagi naik ya, tiba-tiba aja sekarang di setiap lampu merah banyak yang jual masker teman-teman ya, yang Iya, Pak. biasanya nggak ada loh, kok tumben di depan Permata sama di sebelum kantor pos ya, tumben dekat jual masker sak box-box. Nah, mungkin karena masa pandemi lagi meningkat ya. Oke, jadi teman-teman, saya kira ini yang perlu dipahami. Mungkin bagi teman-teman yang kelas karyawan, ya, jadi kelas karyawan, saya nggak tahu, mohon maaf ya. Biasanya kalau untuk terkait dengan karir, ya, ada beberapa yang sudah bekerja, ada yang sudah berkeluarga misalnya. Jadi orientasi karirnya nggak sama dengan yang kelas reguler. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya besok sudah lulus ya, sudah mau sarjana, tidak hanya sekedar lulus ya. Ini kadang kalau yang kelas karyawan mikirnya yang penting lulus. Ya jangan. Iya, Pak. Ya. Kan banyak yang nggak ngejar IPK ya. Nggak ngejar IPK, Iya. nggak ngejar kumlot. Terus lah Pak, sementing lulus, skripsinya lancar, sedangnya lulus ya. IPK itu apa-apa. Itu bagian mungkin sudah settle secara pekerjaan. Tapi yang mungkin masih di usia produktif ya, usia 24, 25, 26, saya kira juga harus mencari passion ya, mencari kemampuan yang bisa dijual. Entah nanti Anda buka bisnis, buka lembaga, atau kerja di perusahaan. Saya kira teman-teman target 10 tahun ke depan ya, itu harus benar-benar direncanakan. Jadi setelah lulus sampai menuju ke tahun ke-10 ya, itu Anda punya planning ya, tahap-tahapnya seperti apa sehingga nanti target Anda bisa tercapai di tahun itu di usia seperti itu. Nah, bisa coba dinikmati prosesnya. Ya, Pak. Oke, itu aja teman-teman. Saya kira nanti untuk PPT-nya saya nyuwun tolong dikirimkan ke grup ya, Mbak Zani. Ya. Iya, Pak. Nanti dikirimkan. Ya. Nanti untuk UAS tinggal dikumpulkan aja laporannya. Nanti coba saya reminder lagi ya untuk teknis pengumpulan. Iya, Itu Pak. aja. Saya kira teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Semoga Makasih, Pak. Sami-sami. Semoga sehat selalu. Ya, amin, amin. Aku malah panggilin Mbak Zanit kemarin kayaknya minggu lalu ya di rekrutmen ya. Iya, Pak. Kok Mbak Zanit lagi nih. Karena bersama ternyata daftar absennya ya. Oke, gitu ya, Mbak Dian, Mbak Dia. Thank you, Mbak Dian. Thank you, Pak. Yang sakit siapa Mbak Dian? Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Walah, kenapa? Habis sesar itu. Oh, sama kayak istri Baru saya. lahiran, Pak. Oh iya, Pak. Tapi udah gede, lama. udah 6 bulan anak saya, Mar juga. Semoga sehat terus, nggih, ibu dan bayinya. Amin, amin. Nggih, jaga kondisi, Mbak. Soalnya keluar masuk klinik ya, rumah sakit ya. Nggih, hati-hati ya, Mbak. Matur nuwun semuanya. Thank you, nggih. Makasih, Pak. Nggih, monggo. Selamat malam. Selamat malam, Pak.